Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji, perkenalkan nama saya Rani Ahadiah, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Ciomas, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 5252114636 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan agama Islam. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMP Negeri 3 Ciomas Bogor. Berikut video praktek pembelajarannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sekarang silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Duduk siap. Siap. Doa mulai. Bismillah. Rabbi zidni. Doa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membacakan surat Ad-Duha secara bersama-sama. Silahkan lihat ke depan. Tapi kalian sudah hafal kan ya? Bismillah. Wadduha. Wallahi. Sadaqallahul azim. Oke, Ibu akan absen ya. Apakah semuanya hadir? Iya. Siapa yang tidak masuk? Apa Akdam? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Oke, kita doakan supaya yang sakit segera cepat sehat kembali. Amin. Oke, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Ibu akan tes kesiapan kalian. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita akan tepuk-tepukan, oke? Tepuk tunggal. 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 Oke. Ya. Alhamdulillah semuanya konsentrasi, tidak ada yang salah tepuk. Oke, selanjutnya kalian lihat ada sampah tidak di sekitar kalian. Jika ada, silahkan buang dulu ke tempatnya, tong sampah. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kita lanjut. Silahkan kalian lihat video kisah inspiratif. Bercerita mengenai kisah inspirasi, dua kata, dan air panas. Pastinya ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita ini. Ini dia kisahnya. Ada dua ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari dua katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat. Oke, belajar juga dari katak. Jika kalian mendapatkan tugas nih PR, jangan dinanti-nanti untuk mengerjakan. Nantinya akan ketinggalan, akan terlambat. Jadi gak ada nilainya, gak dapat nilai karena kita lalai, tidak segera mengerjakan tugas. Materi minggu lalu apa? Ada yang masih ingat? Mensyukuri nikmat dan melestarikan rukun iman itu ada berapa? Coba sebutkan. Yang pertama, yang kedua,
Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Iman kepada kodok dan qadar. Pertemuan kali ini kita akan membahas kitab Allah atau iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menjelaskan. Yang kedua, membedakan antara kitab dan suku. Yang ketiga yaitu menunjukkan. Oke, kegiatan yang akan dilakukan yaitu semua kelompok mengerjakan LKPD nanti ya. Terus semua kelompok mempresentasikan ke depan hasil dari kerja kelompok kalian. Selanjutnya, Ibu akan menilai. Terus, teknik penilaiannya atau metode penilaiannya yaitu kerjasama. Ibu akan melihat kalian kerjasamanya seperti apa. Terus, keaktifan. Aktif gak nih anggotanya? Apa cuma satu yang bekerja? Terus, penguasaan materi nanti saat presentasi. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang menjadi pencinta Al-Quran yang toleran. Al-Quran adalah salah satu kitab dari Allah. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul-Nya. Yang kedua yaitu mengimani kitab-kitab Allah secara terperinci. Jadi bukan hanya pada satu kitab, tapi beberapa kitab. Apakah kalian di rumah sering membaca atau mengamalkan isi Al-Quran? Apa contohnya? Ada yang tahu? Dan apa, Cici? Mengaji. Kapan Cici mengajinya? Habis maghrib. Itu adalah salah satu contoh mengamalkan kitab suci Al-Quran. Terus, seseorang dikatakan beriman apabila meyakini bahwa adanya Tuhan benar. Ini isinya. Secara istilah, iman berarti meyakini atau membenarkan dengan hati. Yakin ya? Yakin hati kalian bahwa kalian itu percaya ada apa? Ada kitab. Kitab apa? Dan yang lain sebelumnya. Sekarang kalian ke depan perwakilan tiap kelompok untuk dipilih jenis apa nih kalian dapatnya kitabnya. Oke, baik. Kelompok pertama mendapatkan apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke. Bentar ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan masukkan kembali. Oke, kalian sudah duduk per kelompok ya sebelumnya? Sudah. Sekarang kalian diskusikan, cari solusi tentang apa yang terdapat pada LKPD.
Silahkan kalian cari informasinya dari buku paket. Kalau misalkan kurang, silahkan cari dari internet. Oke, waktunya kalian kurang lebih 40 menit ya dengan diskusi. Ada semuanya kan? Ada. Mudah ya. Coba lihat. Apa? Kalau ini boleh nggak ditulis di LKPD? Kalau menurut kalian itu bagus dan nyambung dengan apa yang ada di LKPD, silahkan kalian masukkan ke dalam LKPD. Terus ini nulisnya itu di sini atau dari sini? Gak apa-apa, di yang baru aja. Biar terpisah. Kasih Bu. Iya. Ada kesulitan? Enggak. Yo, semangat ya ngerjainnya. Ada kesulitan? Kenapa, Rahma? Kalau ini ditulis apa sini? Boleh? Apa enggak? Kalau menurut kamu itu penting dan menurut kamu itu nyambung dengan LKPD, silahkan. Iya, sama. Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Sudah beres? Oke. Selanjutnya yaitu presentasi. Kalian presentasikan bersama kelompok masing-masing. Yang pertama, kelompok pertama aja ya. Silahkan kelompok pertama. Kelompok lain mendengarkan, oke? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang kitab Al-Quran dan hasilnya adalah Al-Quran menempati urutan yang pertama dan utama sebagai sumber hukum Islam. Setelah Al-Quran adalah Al-Hadis yang kemudian disusul dengan Ijma dan Qiyas. Definisi Al-Quran. Sebelum kami akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mengapa kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? Karena kesiapan mental Rasulullah dalam menjauh tantangan dan keraguan, juga memudahkan pemahaman dan menghasilkan solusi bagi masalah. Sudah? Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pikirnya, Cik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah bagus ya kelompok 1. Apa ada yang ingin bertanya? Ada? Oh iya, silahkan. Apakah suku hanya diberikan kepada Nabi Musa dan Ibrahim? Tidak, suhuf tidak hanya diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, tetapi pada Nabi Yusuf dan Nabi Idris juga. Alhamdulillah, semua kelompok sudah
mempresentasikan jenis kitab-kitab yang sudah didapat. Oke, Ibu mau tanya, haruskah kita beriman kepada kitab-kitab yang kalian dapatkan tadi? Mungkin Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, dan Suhuf. Apakah harus beriman kepada kitab-kitab tersebut? Iya, harus. Kenapa? Karena semua itu kitab-kitab Allah. Yang kencang Alwi, gak apa-apa, bagus. Oke, kita simpulkan. Kita belajar apa tadi? Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa tadi? Ada 4. Ditambah 1. Apa? Suhuf. Iya. Ada yang bisa gak satu orang? Kitab apa diberikan kepada siapa? Ada yang bisa? So. Iya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya benar. Tepuk tangan. Oke, ada 4 kitab tadi yang kita pelajari. Masing-masing berbeda jenisnya. Tetapi kita semua telah belajar bahwa kitab yang wajib diimani itu ada. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Silahkan kalian lihat di pojok kanan. Itu ada refleksi. Silahkan masing-masing dari anggota kelompok menuliskan bagaimana perasaannya belajar pada hari ini atau pertemuan ini. Satu orang satu ya. Nanti ditempel di pojok kanan. Oke? Jika sudah, silakan tempelkan kelompok 1. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengisi refleksi dari Ibu. Oke. Untuk minggu depan, materinya adalah menjadi generasi pecinta Al-Quran. Terima kasih kepada semuanya karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan semangat untuk kedepannya lagi. Lebih semangat lagi, lebih aktif lagi. Mungkin dari Ibu hanya sekian. Silahkan Ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Mulai. Bismillah. Wal asri. Innal insana lafi. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau beres-beres pulang.